lagi di Brandon Sport Channel bareng gue Gary. Sekarang gue ada di sebelah seorang pelatih bertangan dingin yang ngasilin banyak pemain habis nih. Naruh di kulkas. Habis naruh kulkas. Contohnya siapa? Bang Isan. Aduh. Pernah bikin konten juga sama kita. Oman ya. Andre Armaji. Iya Andre ya. Ya masa muda mereka lah. Maksudnya artinya bukan dari gue juga, mereka udah bagus, tapi kebetulan ketemunya gue. Emang rezekinya di mereka gue doang. Coba kalau yang lebih top mungkin lebih. tapi mereka pemain-pemain yang luar biasa ya. Sekarang biasa. ada sekarang masih bertahan lah ya. Iya betul. Setidaknya mereka punya kualitas berarti lah. Karena bertahan di level atas tuh susah. Yang susah kan mempertahankan gitu. Betul, asik. Pacaran aja Bang. Enakan nikung. Oke, hari ini gua mau ngobrol-ngobrol masalah dunia perfutsalan nih sama Bang Donzol. Bang Donzol mungkin perkenalin dulu kali Bang. Halo, gua Donzol. Makasih Brandon Sport Channel ya. Brandon Sport Channel. Gila, luar biasa nih. Gue seneng bisa ke tempat yang harusnya gue udah setahun yang lalu datang sebetulnya. Sebelum punya YouTube kayaknya. Belum punya YouTube. Masih apa ya? MIRC kayaknya. Jadi gue masih Yahoo Messenger kayaknya. Masih Yahoo Messenger. Gue seorang pelatih. Ya kadang dingin, kadang anget, ya kan. Tapi so far sih gue lebih senangnya disebut coach trainer sebetulnya. Coach trainer. Karena gue sekarang lebih banyak bisnisnya ketimbang ngelatihnya. Gitu. Kalau ngelatih gue kayak mendekatkan diri pada bidang yang emang secara passion gue gelutin aja sih. Gitu. Berarti ngelatih itu passion lo aja Bang? Ngelatih passion, tapi kita tahu bahwa nggak semua passion ngasilin uang. Iya benar. Harus ada yang disingkirin dulu sedikit. Betul. Cari dulu baru balik lagi. Betul. Harus balance lah. Harus balance benar-benar. Pelajaran tuh teman-teman makanya dari seorang pelatih bertangan dingin loh yang ngomong. Iya. Oke Bang Donzol, gue mau nanya-nanya tentang dunia perfutsalan nih Bang. Kalau boleh tahu awal mulai ngelatih itu maksudnya berkarir di futsal lah sebagai pelatih tuh dari kapan sih? Gue tuh ngeliat futsal di tahun 2002 Piala Asia, terus 2003 2004 tuh gue udah mulai ngelatih. 2004. 16 tahun udah nih ya berarti. Ya, 16 tahun dikit lagi Sweet 17 tuh. Sweet 17. Ada pestanya tuh, Bang? Iya, insyaallah di GBK numpang sama Atta Halilintar sama Aurel. Oh, duh. Berat. Tapi yang pasti gue udah ngelatih sebetulnya kalau bukan futsal kayak sepak bola anak-anak kecil tuh di daerah rumah gue. Oh iya. Ada dulu adik gue Iqbal sama Sandy Special One tuh juga dulu pemain-pemain gue lah gitu. Pemain binus dulu ya? Iya pemain binus betul. Jadi latih-latih anak kecil emang pada dasarnya suka ngatur sih gue. Suka ngatur. Dulu juga jadi pemain bola dari SSB dari tahun 94 itu gue jadi kebanyakan sering jadi kapten. Jadi emang background gue yang emang suka ngatur kayak gitu mungkin ke bawah sampai akhirnya gue jadi seorang pelatih dan memulai dengan ngelatih SMA Negeri 35 waktu itu alma mater gue nggak digaji ya ikatan alumni aja Bang ya ikatan ini karena ada alumni yang emang kayaknya bukan peduli juga mungkin nggak ada kerjaan kan tapi yang pasti di SMA Negeri 35 itu menghasilkan beberapa pemain nasional ada Hendrik Kurniawan, ada Fahri Assegaf sekarang yang megang Mills gitu terus Saldi Aulia Ghazali, kiper Halus FC itu kan sempat main timnas. Itu dari SMA itu ya, yang lumayan punya karir lah. Jenjangnya bagus lah Bang. Secara timnas, kalau Liga Pro ada beberapa lagi, ya. ada Cacing, terus ada Regner. Ya memang mereka backgroundnya juga emang pemain-pemain bagus. Seperti itu. Berarti lu emang ngelatih itu dasarnya karena karakter di lu tuh punya leadership aja Bang ya? Ya. Maksudnya didasari sama leadership lu dan passion lu di dunia sepak bola atau futsal lah. Match lah ya. Gue suka memanage. Gue nyebutnya gue suka manage karena kayak dari dulu tuh gue kayak bola tuh gue yang bawa. Gue nyampur sih artinya kayak kerjaan kitman juga gue lakuin karena buat gue saat itu berpikir bahwa kalau baju gue yang bawa itu berarti pemain gue aman, nggak ada yang baju ketinggalan. Jadi pernah ada kejadian salah satu pemain bagus gue bajunya ketinggalan, akhirnya dia nggak bisa main kan. Dan itu buat gue, berarti gue harus ngerapiin itu semua nih gitu. Artinya gue nggak bisa percaya sepenuhnya sama pemain, biarkan pemain fokus sama pertandingan. Nah itu dari dulu gue udah seperti itu biar. Berarti lo attention to detail banget. Ya bisa dibilang kayak gitulah ya. Ribet. Kalau orang-orang bilang tuh gue ribet gitu. Tapi buat gue itu hal yang emang prinsip ya. Karena buat gue pada saat lo udah well prepare, artinya lo akan pada saat lo di pertandingan berarti lo siap. Itu prinsip jadi dari gue sih. Cuman jarang orang yang bisa paham prinsip gue itu. Kadang kayak menganggap kayak ngapain sih kok terlalu berlebihan banget ya. Tapi is okay lah. Maksud gue setiap orang beda-beda. Tapi itu tetap karakter yang gue junjung tinggi ya.
setiap gue ngelatih dimanapun. Padahal tahu nggak tahu mungkin di timnas pun gitu ya bang ya, masalah kostum segala macam pemain udah nggak ngurusin. Udah nggak ngurusin, tapi itu kan skala profesional. Cuma saat itu gue menganggap bahwa sampai sekarang gue bilang sih profesional itu bukan soal lo berada di level mana, tapi bagaimana lo secara profesional tuh beretitude. Jadi attitude lo yang profesional. Lo kalau mau jadi pemain profesional, lo sikap lo profesional. Lo tidur tidak terlalu malam, tidak merokok, tidak menjaga kondisi badan, makanan dan lain-lain. Nah itu profesional. Nah itu sayangnya nggak semua pemain profesional, pemain yang bermain di liga profesional bersikap secara profesional. Itu sih gue nganggapnya yang masih kurang. Coba kalau pada saat mereka masuk di timnas, oh luar biasa kan Kensuke. Coach Kensuke itu gue pernah dengar katanya baru-baru nyampe hotel langsung warming up, langsung latihan. Itu naruh tas doang kan? Naruh tas. Itu bukan karena ya kalau misalnya kalau pelatih sebelumnya mungkin belum tentu mau melakukan itu. Mungkin mau melakukan tapi adalah kasihan. Indonesia tuh banyak excuse-nya. Toleransinya tinggi. Iya. Tapi impact-nya jadi banyak pemain yang gampangin. Iya. Ini pengalaman sih ya. Penerimaan pemainnya juga ya, sih. Jadi pemain tuh ngerasa kalau pelatih lokal santai lah, udahlah nggak usah ribet-ribet segala macam. Nah itu yang kadang walaupun nggak semua, kadang gue sayangkan. Tapi gue ngelihat kayak generasi U20 karena udah dipegang langsung sama Kensuke, lalu juga angkatannya BBS dan kawan-kawan, beberapa juga udah mulai klik dengan cara Kensuke melatih. Gue nggak ada omongan-omongan katakanlah ketidakpuasan tentang Kensuke ya. Walaupun gue tahu ada 1-2 pemain yang mungkin kecewa dengan Kensuke, gue tahu. Tapi kembali lagi, lu nggak bisa nyenengin semua orang ya. Benar. Daftarin pemain itu cuma 14 tahun lalu aja di AFF pada saat kita juara 3 tahun sebelumnya bukan juara 2, itu ada kekecewaan dari Fandi, ya kan? Fandi karena nggak dimainkan, yang dimainkan malah yang ya cedera. Dia sempat bikin postingan di Instagram dengan pakai bahasa Makassar yang mengatakan bahwa yang dipercaya yang sakit, yang sehat nggak dipercaya, kurang lebih seperti itu. Nah menurut gue itu kan mulai, maksudnya berarti kan ada juga yang nggak suka dengan keputusan beliau, tapi so far prestasi yang dia bawa menunjukkan bahwa keputusan dia udah benar. Jadi gue bilang pemain tuh apapun yang terjadi, hormati keputusan pelatih. Lu sebenci-bencinya sama pelatih, ya pelatih yang tanggung jawab dengan hasil pertandingan. Itu aja. Karena balik lagi juga berarti di situ bukan pemain doang yang bertaruh secara karir bang ya. Yang pelatih juga bertaruh secara karir di situ. Iya, buat gua tuh Kensuke beruntung latih Indonesia. Simbiosis mutualisme lah. Artinya Indonesia tuh cuma butuh satu pelatih yang bisa menerapkan disiplin. Sesuatu yang nggak bisa dilakukan sama siapapun sebelumnya. Artinya mungkin mereka disiplin, tapi ada aja celah segala macam. Tapi kalau Kensuke lakukan luar biasa. Bahkan gue dengar teman-teman staf pelatih itu tidurnya juga kurang. Karena harus masih editing video, analisa segala macam. Tapi sebetulnya sebelum era Kensuke kan nggak banyak yang menerapkan seperti itu, editing video segala macam. Nah buat gue pesan-pesan nih ya buat teman-teman pelatih muda atau apa, lo kalau jadi pelatih jangan cuma ngelatih di lapangan, tapi lo punya add value lain. Lo perdalam ilmu misalnya bahasa Inggris. Lalu sekarang nih banyak kata-kata, kalimat-kalimat futsal tuh dari Spanyol. Lu belajar bahasa Spanyol atau bahasa Portugis. Lalu lu tambah lagi editing video, kemampuan analisa. Ya, jadi jangan sampai jadi pelatih cuma 2 jam 4 sampai jam 6 sore aja. Karena buat gue saat lo nonton di YouTube, terus lo copy video tersebut, lalu lo potong-potong menjadi sebuah set play atau set piece, itu juga lu sedang menganalisa sebuah pertandingan. Terkait power play, ini gue sebetulnya sesuatu yang setiap wawancara pasti tanyain orang. Ya karena emang karakter lu itu bang. Sebetulnya gini, ini menjadi identik karena gue melakukannya pada saat ditayangkan di televisi, Ger. Itu aja. Jadi sesuatu yang viral, orang Indonesia itu kan gampang nempel ya sama sesuatu yang beda, terus pada saat itu viral, ya udah akhirnya nempel aja tuh ke gue tuh, gitu. Kayak pada saat gue melakukan itu sebetulnya 2016 gue melakukan itu untuk BCL 2000 Semarang di pertandingan babak semifinal Liga Nusantara. Nah itu disiarin di TV. Tapi kalau misalnya orang gue sempat nulis di blog gue saat itu, kenapa gue melakukan power play? Karena udah lolos power play dari awal. Orang tuh mikir gini, lo kalau misalnya lo kan main futsal nih, power play itu dilakukan saat kapan sih?
tertinggal. Sangat tertinggal kan. Tapi kalau gue enggak, gue justru punya sebuah gue di modul gue sebutkan bahwa ada 3 momen melakukan power play. Pertama itu pada saat tertinggal, di mana 90% orang melakukan itu. Yang 10%-nya orang-orang yang nggak percaya sama power play. Lalu orang menggunakan power play pada saat mereka unggul. Ini banyak pelatih, ada Wahyu BW, ada Bang V juga menggunakannya untuk killing time. Yes, ball position. Karena kan kalau di futsal yang skala profesional kan bolanya kan harus di dalam terus supaya waktunya mati kan, waktunya jalan. Nah, jadi gue menganggap bahwa power play dilakukan pada saat unggul itu aja orang jarang lakukan. Jarang banget berani. Nggak ada yang berani ngambil resiko. Nggak ada yang berani ngambil resiko. Nah, sedangkan gue lebih gila lagi, momen terakhir adalah gue melakukan power play dari awal. Gue bilang ke teman-teman, kalau gue sedang melakukan power play dari awal tuh bukan lagi sosokan, tapi gue melakukan power play dari awal dengan alasan gue lagi psy war. Gue pengen ngadu power play sama pelatih sebelah gue, gitu. Gue pengen bilang ke pelatih itu bahwa yuk lo main power play. Bedanya gue siap power play hari itu. Apakah dia siap atau enggak? Itu gue pernah mancing. Kedua, gue ngerasa saat gue power play dari awal, gue pengen killing time dari awal. Misalnya agregat atau pemain gue udah capek, ya dan gue menguasain bola, atau gue menghadapi tim yang ball positionnya bagus. Mending lu kuasain duluan dari awal ya. Karena gini, pada saat gue menguasai bola, berarti lawan nggak punya kemampuan untuk mencetak gol, bener ya? Benar. Tapi bagaimana selama mungkin gue harus menjaga ball position tersebut. Nah itu kan yang paling serunya. Nah pada saat terjadi power play tahun 2016 saat BJL melawan Mataram, itu kan yang seberang kan almarhum Bonsu sama Dede Sulaiman. Dua-duanya tuh, dan itu pemain-pemainnya juga pernah gue latih waktu gue di Mataram. Jadi pada saat gue ngelolosin, waktu gue kalah sama mereka, 10 menit pertama gue mencetak gol. Masih ada sih kalau dicari di YouTube ya. Itu pertandingan BJL 2000 lawan Mataram. Memang gue kalah 7 berapa gitu ya, 7-2 apa 7-3 gue nggak tahu, gue lupa. Tapi yang paling dikenang sama orang saat itu adalah ada seorang pelatih berani melakukan power play dari awal, tapi bisa mencetak gol. Kalau cuma sekedar berani mati konyol, let's say lu baru 2 menit terus kebobolan banyak, oke lah, it's easy. Tapi pada saat lu 10 menit mencetak gol, yang mencetak gol itu Denis Bawana, pemain famos sekarang. Umpannya, yang mencetak gol itu Guntur Sulistyo, yang umpan tuh Denis Bawana. Jadi pemain-pemainnya itu kipernya itu kiper SKN Dimas. Lalu ada kapten ini sebelumnya BJL si Gondrong, Faisal Gondrong. Akhirnya main di putaran kedua di Mutiara FC Surabaya. Jadi banyak pemain-pemain bagus di situ. Sebetulnya ada di situ dan gue percaya kemampuan mereka. Dan kalau misalnya ada yang tahu kisahnya tuh hari Kamis itu tuh pemain gue 7 orang dicoret. Sisa pemain gue tuh cuma 11. Oh gitu, Bang. Jadi biasalah, gue agak-agak sedikit ngamuk juga saat itu. Karena 7 pemain nggak bisa digunakan. Tapi gue punya prinsip bahwa cukup menang sekali lawan APK saat itu hari Jumat. Kalau gue menang, gue udah lolos Liga Pro. Setelah lolos Liga Pro, terserah gue udah ngomong sama manajemen BJL, terserah gue kan mau gue apain, terserah ya udah. Gue power play dari awal. Dan gue nggak nyangka akhirnya booming. Sekarang kalau setiap ada pelatih yang menggunakan power play, bilangnya itu wah gayanya Donzol. Padahal mah ya Allah, gue aja pernah di power play dari awal sama Coach Justin di Indonesia Futsal Mandiri kalah 7-1. Tapi dari situ gue belajar bahwasanya gue ngerasa gini, orang Indonesia itu kadang lebih suka ngelihat negatifnya daripada positifnya. Jujur ya Ger, lu main futsal, saat ada satu tim kalah 5-0 babak pertama, babak kedua mau main power play, lu masih pengen nonton nggak? Lu pasti akan masih pengen nonton karena gini, antara dia akan berhasil untuk memperkecil keadaan atau justru gol makin banyak. Tapi kalau lo di sepak bola, ada tim yang babak pertama kali 5-0, gue yakin separuh stadion udah bubar. Selesai lah, berarti udah selesai lah itu. Itu dia, makanya dari situ gue bilang, power play itu memang dua sisi mata pisau. Tapi lo bisa gunakan power play dengan persiapan yang baik, jangan sembarangan. Dan setiap coaching klinik gue pasti diminta power play. Tapi gue selalu bilang, gue nggak akan power play kalau pemain peraganya nggak bagus. Karena pemain peraga itu menentukan. Artinya kualitas passing, kualitas pergerakan, segala macam, positioning, body position, penempatan kaki kuat itu juga penting. Ya kalau misalnya nanti Brandon Sport mau bikin konten training segala macam, kita buatin aja. Boleh. Karena menurut gua konten-konten gua lebih suka konten edukatif ya. Bukan berarti gua nganggap konten yang lain nggak bagus ya. Tapi buat gua
gue mengusulkan diri karena gue as a coach, gue pengennya tuh edukatif. Gue nggak mau yang cuma sekedar entertain. Nggak, gue bukan tipe yang entertaining. Tapi kalau misalnya bicara as a coach, gue mau penonton datang tuh terhibur. Ada value yang dibawa lah ya. Iya, setidaknya dia ngelihat ini. Dia ngelihat petarung sejati, bahwasanya kalau gue nih kalau petinju gue bukan yang begini nih, Ger. Yang begini nih kalau gue nggak menang angka, gue KO di ronde terakhir. Gue ini yang boxer. Artinya, kalaupun gue jatuh, minimal lawan berdarah. Okay. Kalau gue prinsip gue gitu, dan gue nggak mau ada ibu atau ada bapak bawa anaknya nonton di stadion, lalu ngelihat sebuah tim atau sebuah pertandingan di mana kedua timnya cuma defend counter attack. Ngantuk. Dan itu nggak bagus buat futsal. Tapi gue nggak menyalahkan apabila ada pelatih yang melakukan itu. Ini bukan soal baik atau buruk, ini soal selera aja. Kayak lo suka pedas sama nggak suka pedas itu doang. Jadi gue nganggapnya sih seperti itu. Nah itu sih Bang, uniknya gini, mungkin beberapa orang nganggep lu ya udah nih Bang Donzol nih dengan strategi power play gitu. Karena power play tadi udah lu sampein juga sedikit, itu perlu pertama pemahaman taktik dari pemain yang ada di lapangan pun harus sama. Betul. Visinya harus sama. Terus kedua, teknik dasar yang mereka punya juga memang harus bagus gitu. Dan beberapa kali lu pegang juga ngelihat lu ngelatih, ya lu menerapkan itu, dan pemain-pemain lu tuh memiliki semua elemen yang diperlukan gitu. Iya, artinya gue penempatan posisi kaki pemain yang kidal di sana, nggak bisa yang kanan di sana, harus yang kidal. Jadi artinya udah gue planning, bola ini akan kemana, udah gue set up. Tinggal setup itu bisa, misalnya satu orang pemain ini punya 1, 2 sampai 3 pilihan, minimal 2 pilihan. Nah, pilihan itu ada di pemain, Ger. Kita pelatih cuma bisa mempersiapkan situasi-situasi yang ada di lapangan. Ya, lu bisa bilang, strategi 1-2-1 di dalam lapangan nggak 1-2-1 sampai habis, bisa jadi 3-1, bisa jadi 2-2, bisa jadi mungkin 4-0. Kembali lagi. Kalau kemarin waktu webinar tuh initial position namanya, kalau disebut oleh Coach Chichen Yong, instruktur ini ya AFC. Initial position tuh posisi awal. Nah kalau anak pelatih Spanyol bilangnya restart. Lo restart, mulai dari awal seperti itu. Dan gua sih ya punya bahasa sendiri ya gitu, artinya kan setiap pelatih punya sinyal sendiri untuk bagaimana pemain memahami dia. Lebih gampang dicerna. Betul gitu. Nah, kalau makan ada yang di iris doang, ada yang di blender, ya gitu bener. Agak berat ya obrolannya. Karena aja ya. Nah terus gini Bang, oke udah ini tadi power play juga udah kejawab gimana, dan ya apa aja yang diperluin di power play juga mungkin sedikit banyak udah disampaikan tadi Bang ya. Betul. Terus selama lu dari 2004 ya Bang? 2004 sampai sekarang Bang, selama ngelatih nih Bang, atau lu coaching klinik atau ngelatih di klub jenjang karirnya profesional atau amatir atau ya kampus atau apalah, ada nggak sih kejadian-kejadian yang paling mengenang paling berkesankan lah, tuh lucu, entah itu apa ya, gua haru gitu. Sebenarnya banyak yang lucu dari hidup gue gitu, karena emang kan ya gue kalau gue di lapangan kan galak katanya, cuman kalau di luar kan gue emang ngehe lah gitu, selengean. Jadi ada kejadian waktu itu gue coaching klinik di Kuala Kapuas. Kuala Kapuas itu 1,5 jam dari Banjarmasin. Nah, Kuala Kapuas itu jadi coaching klinik selesai coaching klinik biasa ya, pada foto, terus ada yang tanda tangan. Nah, tanda tangan tuh antri tuh, Ger. Antri. Yang lucu, ada satu anak bawa baju Wayne Rooney. Wayne Rooney MU. Terus pas nyampe, coach, tanda tangan coach, tapi di bagian belakangnya Wayne Rooney. Gue bilang, lah ini mah baju Wayne Rooney. Tau nggak dia bilang apa? Nggak apa-apa, nggak ada yang kenal juga. Nggak ada yang kenal Wayne Rooney. Nggak ada yang tahu juga, siapa tahu dia mikir tanda tangannya Wayne Rooney juga kan. Gue waktu anjir, ngapain gue coba tanda tangan, karena temennya tanda tangan, dia ngerasa, duh gue pakai apa nih, udah baju gue aja ya, mana baunya bau Wayne Rooney juga. Bau Wayne Rooney habis ini habis timba. Jadi emang gue pengalaman di luar, di Tembilahan gue juga jalan darat 8 jam, tapi yang top memang Muara Teweh itu di Kalimantan Tengah. Itu jalan darat dari Banjarmasin 12 jam. Pantat gue kayak hilang ya. Kram tuh udah sebutan tuh. Dan gue nyampe sana, itu dia kotanya nggak ada lampu merah. Oh, nggak ada lampu merah. Jadi setiap perempatan dipasang itu tugunya pakai buah.
Jadi kalau lo mau nongkrong, janjian di Semangka gitu. Oh gitu? Iya bener. Ya bang, Muara Tewe? Muara Tewe. Nanti kita kesana deh bang, Muara Tewe kali ya? Itu sekarang masih gitu nggak bang? Udah, gue nggak tahu buahnya udah mateng kali, gue nggak tahu juga. Tapi yang pasti, iya, yang pasti pengalaman luar biasa. Di sana cuma ada 2 lapangan, lapangan peluran sama lapangan sintetis. Pas gue kesana ternyata abis itu dibangunlah lapangan futsal vinil. Standar internasional? Nggak nyampe, 32, 35. Lumayan panjangnya 35, kayak main futsal juga lah kurang lebih. Terus nih bang, kalau gue juga suka ngobrol-ngobrol lah sama beberapa pelatih walaupun off the record bang ya. Gue suka nanya, ngelatih grassroots tuh susah nggak sih bang? Katanya sih kalau mungkin kan grassroots ini kan pemahaman awal mindset bermain nih yang ditanamkan sama ini anak yang bakal dibawa sampai gede nih. Itu kan orang lebih hati-hati lah dalam memberikan materi gitu. Gue tuh nggak cocok grassroots. Soalnya bacot gue nggak bisa yang halus gitu. Gue pernah ngelatih anak usia 3 tahun ke bawah. Wah, 1 jam doang Ger, keringet dingin gue. Gue mendingan ngelatih anak yang senior 8 jam. Bisa gue maki-maki kalau misalnya mereka salah. Kalau anak ini aduh berat banget. Kayak gue ngelatih anak-anak gue aja gitu. Gue nggak bisa ngomong sembarangan. Bukan berarti senang ngomong sembarangan ya, maksud gue gini. Gue pengen ngebangun karakter pemain-pemain kalau misalnya gue dari segi usia SMP, SMA kayak gitu. Itu mental juga yang ngebangun ya. Karena buat gue pada saat trainingnya bagus, outputnya sebagai pemain juga bagus. Iya. Gitu sih prinsip gue. Sampai fun fact bang ya, anak lo aja bukan yang ngelatih bang. Iya. Anak gue kasih orang lain ngelatih. Supaya anak gue tapi songong tetap sih. Lo sambil latihan megang roti sambil makan. Ya susah lah emang bapaknya kayak gini, mau gimana lagi. Jadi gue ikhlasin aja. Emang kan buah jatuh nggak jauh dari pohon ya? Dari pohon ya? Nggak jauh dari akar. Dari akarnya sih bang. Kurang lebih sih gitu. Oke. Banyak juga nih cakep-cakep yang beli ya? Iya nih, lucu-lucu. Yang cowok lagi. Kita syuting yang cowok lagi. Tontonin orang nih. Oke, gue berasa topeng monyet. Berasa lenong bang. Berasa lenong. Oke bang, terus ini kita sekarang ngomongin ke futsal lah ya. Lu 16 tahun berkarir, 16 tahun lu di dunia itu gitu. Ada nggak sih perkembangan, terus apa sih yang beda dari lu awal dulu ngelatih ini, mulai karir lu sampai sekarang nih dunia futsal di Indonesia atau iklimnya lah? Di 2015 tuh sempat ada harapan pada saat Haritanu masuk. Tapi begitu kesininya, gue nganggap bahwa memang ya stagnan. Walaupun secara prestasi timnas bagus, tapi gue ngerasa kayaknya sebetulnya lebih bagus lagi kalau seandainya ada beberapa aspek-aspek lain yang ditambah oleh federasi. Pertama, liga futsal di bawah liga profesional. Jangan langsung linus dengan U23. Kalaupun mau bikin linus, jadiinlah liga 3-nya. Jadi kalau gue mikir gini, Gen. Seharusnya futsal Liga Indonesia itu ada 3 tier. Liga 1, Liga 2, Liga 3. Liga 1 itu senior, boleh pakai pemain asing. Liga 2 itu U23 plus 5 pemain senior. Oke. Jadi tetap ada skala umur. Nah, lalu Liga 3 U19 purely nggak pakai pemain U23. Jadi lo kalau mau pembinaan di Liga 3 seperti itu, kayak di sepak bola kan Liga 3-nya juga dibatasin usianya. Nah, menurut gua harusnya seperti itu. Karena kalau buat U13 sampai U16 itu udah ada kompetisinya. Yang buat tuh AAFI. Ya. Nah, jadi kekosongan tuh ada di usia 17, 18. Nah, makanya bagus kalau dibikin U19. Menurut gue tuh harusnya kayak gitu. Dan ada Liga 2, di mana Liga 2 ada pemain 5 pemain senior boleh masuk dengan U23. Nah, kenapa 5 pemain senior? Supaya yang nggak kepake di Liga 1 tetap ada karir. Kasihan tau, banyak pemain yang sebelumnya di Liga Pro karena nggak kepake lagi akhirnya nggak jadi main apa-apa. Terus impact-nya setelah kayak gitu kalau nggak tarkam. Iya itu. Label X-Pro-nya itu yang berat bang. Aduh kasihan lah kalau sayang juga sih. Dan ini bang, apa namanya? Jadi kalau misalnya saran lu beneran terjadi nih impact ke depannya, orang tua pun mungkin lu nanti anak lu mau jadi pemain, mengarahkan pun oh jenjangnya jelas nih. 14 ada, 16 ada, U19, 23 senior. Ada tahapnya yang bisa dilewatin lah. Ada keputusan federasi tahun depan tuh 12 tim itu kan ini kan nggak ada yang promosi nih nanti nih. 12 tim ini akan satu musim kompetisi full. Gue setuju tuh, tapi gue lebih setuju lagi kalau seandainya dibikin 8 besar kayak Liga Spanyol. Jadi 1 lawan 8, 2 lawan 7, 3 lawan 6, 4 lawan 5. Tapi peringkat 9, 10, 11, 12 degradasi.
Wah, itu baru keren. Tahun depannya masuk banyak ya? Tahun depannya 2 aja. Oh, 2 lagi? Jadi tinggal 10. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena kompetisi sampai habis akan seru. Pada saat lo cuma peringkat 8, tidak degradasi, lo punya peluang untuk menjuarai dengan sistem final 8 besar. Tapi dari situ ya, betul. Jadi dan lo perhatiin deh, setiap musim pasti ada 2 sampai 4 tim keuangannya empot-empotan. Mendingan bikin aja sekalian 10 tim. Kalau kompetitif emang. Nggak apa-apa. Timnya kok dikit segala macam gitu. Mendingan timnya dikit tapi punya kualitas ketimbang tiap tahun tiba-tiba setengah musim ada yang ganti nama. Kan kocak ya, liga lagi jalan ganti nama. Jadi gue rasa seharusnya emang kayak gitu dilihat dari situasi yang udah ada dan menurut gue seharusnya udah melakukan itu karena udah dari tahun 2015, 2016, 2017 masa gini-gini aja. Formulanya udah harus dicoba yang baru, Bang. Benar. Ini kalau karena Covid aja nih pesertanya 12 tim. Coba kalau nggak Covid tetap aja 16 tim. Tetap aja dari Linus 4 tim lolos tapi 4 degradasi lagi nih. Ntar ngulang lagi Linus ya. Capek dah. Jadi kayak mereka tuh cuma tim yang bakalan dihajar-hajarin doang. Lumbung. Betul. Itu nah, tapi kalau kayak gitu berarti kan kans orang jadi profesional tuh kalau dengan sistem yang sekarang Bang ya masih harus cuma ada Linus sama profesional. Jadi kans dia jadi pemain lebih sempit gitu. Iya, gue lebih setuju. Kenapa? Karena emang seharusnya nggak ada di liga profesional. Secara ini emang punya kualitas. Nggak cuma pemain, pemilik klub juga. Pelatih juga. Nah, pelatih juga. Emang lo pikir pemilik klub yang dari 16 tim itu semuanya layak dibilang profesional? Gaji ada yang nggak dibayar, ada yang terlambat, ada yang apa? Paling yang dibayar beberapa tim yang bayar bagus beberapa tim doang. Katakanlah 8 tim sampai 10 tim. Ya kan, jadi gue pikir udah kalau bicara profesional udah 8 tim aja nggak apa-apa lah. Isinya cuma Famos, Pelindo, lalu BTS, SKN, Cosmo, Halus bisa juga. Terus kalau misalnya Kancil secara finansial juga bagus, ya udah 8 tim, Black Steel. Wah, itu seru banget. Iya sih. Dan mereka ketemu semua Bang ya akhirnya. Sistemnya mereka suruh nyewa tempat untuk home base aja, mereka bisa jual tiket. Yeah. Mereka bisa mengatur bagaimana keuangan tim, bagaimana itu udah mulai jadi ini ya Bang, mulai jadi kayak di luar lah. Liga Thailand aja cuma pakai lapangan Kasim Bandit University, Thaiport, lalu kemarin juga Navy. Lapangannya biasa aja kayak Tifosi, bisa dipakai. Ya itulah kembali lagi. Standarnya pengennya gor, tapi penontonnya akhirnya cuma nonton pada saat tim yang besar main, ya kan? Apalagi animonya lagi bagus nih. Harusnya sistem seperti itu yang memang dijalankan atau sistem-sistem lainnya yang lebih jadi solusi lah Bang ya. 8 tim berarti 7 kali 2 14 kali main sama tapi sistemnya home away. Duitnya lebih gede karena berangkatnya juga lebih sering kan. Karena kan 7 kali tapi cuma satu hari doang. Ya, jadi menurut gua lebih fair lah gitu. Ya setidaknya yang punya duit di bawah 5 miliar nggak usah jadi klub Liga Pro. Nggak usah ikut. Iya. Jadi udah ke filter dari awal. Betul. Lo kalau misalnya di Indonesia tuh nggak bisa pakai toleransi. Indonesia tuh harus pakai regulasi. Lo harus cut dari situ. Kalau misalnya cuma pakai himbauan, lo kan bukan ketua OSIS. Ya kan, mendingan lo sekalian aja saklekin. Akan ada resisten, akan ada yang namanya kontra. Mana ada sih satu keputusan semuanya setuju, kecuali ngasih duit bareng-bareng ya kan. Nah, mungkin nggak ada yang nolak yang ngasih duit. Udah di brainstorming aja pasti ada yang kontra juga. Gua kalau misalnya emang ada pemilu futsal, gue pengen nyalonin jadi ketua umum federasi. Iya. Ada pemilu ya. Gue vote deh. Cuman kan kalau di Indonesia kan ketua itu dicari pertama yang punya jabatan, misalnya ketua DPRD, wali kota, bupati itu biasanya, atau yang pengusaha yang punya duit. Biasanya karena mereka mikirnya kalau mereka punya jabatan atau punya duit, mereka bisa membiayai kegiatan organisasi, padahal menurut itu salah. Seharusnya yang jadi ketua itu adalah yang punya kemauan untuk ngebangun dan punya waktu. Yang mereka yang punya duit itu punya kemauan untuk ngebangun tapi nggak punya waktu untuk ngebangun. Karena ngurus futsal dan sepak bola, ngurus olahraga ini nggak bisa part time. Bukan lingkup kecil juga Bang ya. Harus orang-orang yang emang sadar bahwa hidup dan matinya di olahraga. Di olahraga. Itu. Terus kalau berandai-andai nih Bang, misalnya ada pemilihan nih. Janji apa sih Bang yang mau lu bikin nih untuk dunia perfutsalan lah di Indonesia? Pertama Liga 1 minimal maksimal 10 tim. Terus mereka semua dapat subsidi.
Subsidinya dalam bentuk mereka boleh mengarrange mengambil sponsor-sponsor pada saat mereka menjadi tuan rumah. Karena itu penting. Artinya gue lemparkan subsidi itu bukan dalam bentuk duit, tapi dalam bentuk kesempatan untuk nyari duit. Karena jangan sampai lu jadi ngempanin doang. Indonesia tuh kebanyakan ngasih subsidi duit, akhirnya ngarepin dari subsidi doang. Seperti itu. Terus gue juga akan kerjasama kayak sama satu badan independen yang handle digital marketingnya, digital sosial medianya. Contoh LNVS Liga Spanyol. Itu dia punya lnvs.com. Itu isinya profil satu tim, setiap berita, pemain ada berita semua segala macam. Kalau ada ada sumber berita lain dari website lain itu komplimen tambahan. Tapi lu betul-betul harus kemas, dan lu pada saat sponsor masuk, misalnya ada sponsor masuk sebuah brand minuman, oke, masuk jebret, lu jadi nama titel liganya misalnya seperti itu. Namingnya. Atau nanti dia punya space di setiap tuan rumah wajib naruh e-boardnya. Ada berapa misalnya tiga yang tengah itu utama, nggak boleh diganggu. Nah jadi kurang lebih itu. Nah itu cara jualan kalau menurut gue ya. Tapi gue tuh background gue kan pelatih. Gue tuh bukan orang marketing, bukan orang sales atau apa. Tapi gue menganggap bahwa seharusnya futsal itu udah bisa jadi industri. Bener. Contoh kayak Brandon Sport aja kan udah bisa menghidupi banyak karyawan, udah punya tim YouTube segala macam. Artinya berarti kan bisa dikemas, skala kecil aja bisa hidup. Kenapa? Yang skala besar nggak bisa. Kalau gue jadi federasi, gue lebih suka akan konten itu akan eksklusif dari gue. Gue akan monetize, gue akan bikinin challenge sama setiap tim segala macam. Brand misalnya ada brand minuman tadi, oke, kita ambil beberapa pemain top levelnya, kita bikinin konten karena itu paling penting. Nah setelah itu perbaiki juga grassroots. Nah itu sih bang, grassroots. Jadi gue pengen pelatih-pelatih top level yang nggak dapat di Liga Pro, atau mungkin pelatih-pelatih yang emang udah lo spesialisasinya di pembinaan, itu digaji sama federasi. Digaji untuk apa? Untuk menangani katakanlah misalnya area Sumatera dia, area Kalimantan dia, area Sulawesi dia. Tapi dia katakanlah gue kontrak selama 1 tahun nih. Gue sebagai federasi gue kontrak selama 1 tahun, tapi ngebangun futsal di sana. Nah kita bikinin liga regionalnya, jadi liga regional Sulawesi, karena gini, kalau misalnya lu terbang itu biayanya gede. Tapi kalau lu masih jalan darat kayak dari Padang ke Aceh atau dari Padang ke Lampung, itu masih bisa digunakan. Katakanlah lu bisa cuma pakai mobil atau apa. Tapi kalau lu nyebrang berat. Lu harus apa? Hotel lagi. Iya, segala macam. Nah, mendingan sih kayak gitu. Dibikinin regionalnya, regional Sumatera, regional Kalimantan, regional Sulawesi, regional Bali Nusra, regional Jawa, regional Indonesia Timur, dibuatin juara-juaranya, baru dikasih Liga 3 itu ya, dibikinin kompetisinya. Itu nggak usia dini. Tapi yang bikinin harus orang yang tadi, ya pelatih itu. Pelatih itu nggak cuma bisa ngelatih doang. Jadi pelatih itu adalah menjadi kayak technical director untuk area Sumatera. Dirteknya Sumatera lah ya. Ntar orang-orangnya dia yang misalnya pelatih dari Aceh sampai Lampung dididik sama dia untuk ngasih kayak gini gitu. Jadi penyeragaman ini juga sih bang ya. Kalau grassroots iya. Kalau grassroots lo harus seragam menurut gue. Ya. Menurut gue setidaknya individual kemampuan individual si pemainnya harus udah ditanamkan sama. Tapi pada saat lo udah masuk senior, menurut gue selera masing-masing ya. Sama pribadinya sendiri sih bang ya. Kayak tadi kan gue bilang, ada pelatih yang suka defend counter attack. Ada pelatih yang suka pressing dari awal. Ada. Ya kita nggak bisa maksain filosofi ke orang lain, nggak bisa. Tapi kalau di usia grassroots ada kewajiban supaya kemampuan individual pemain itu bagus. Ya dasar-dasarnya pakem lah. Betul. Teknik taktik kognitifnya juga harus bagus. Yeah. Gue baru baca kemarin Juventus aja udah mulai melakukan pengembangan usia mudanya di sektor futsal U7 sampai U14. Nah itu adalah fase di mana memang bagaimana bisa membangun teknik dasar, teknik individual taktikal dan juga kognitif si pemain. Jadi kalau misalnya di Indonesia umur 20 aja masih latihan dasar. Masih ada yang salah ngelakuin teknik dasar. Tapi ya karena memang kita juga nggak bisa menyalahkan pelatih di grassroots, mereka nggak dibekali knowledge yang baik. Itu dia, makanya ini kita sebagai federasi, kalau misalnya gue emang jadi di sana ya, anjing kayak kampanye. Iya, kampanye kecil nih. Berandai-andai siapa tahu ntar lu jadi kan, ini gue naikin lagi videonya. Nih. Ternyata Donzo pernah ngomong di channel Brandon ya. Kampanye. Iya. Gitu. Kampanye terselubung. Tapi beneran gue kalau misalnya ada jabatan kesempatan
ada di federasi yang pengen gue lakukan adalah itu. Nggak apa ya, gue menganggap bahwa gue punya tanggung jawab untuk menghidupi orang-orang banyak yang mereka emang mau hidup dari futsal. Lo kalau misalnya futsal lebih bagus nih, jualan sepatu juga merem kan? Bener. Emang udah gelap. Emang jadwal tidur siang. Emang udah ngantuk. Tapi memang kurang lebih seperti itu. Gue nggak merasa paling pintar, gue nggak merasa paling tahu. Gue pun pasti akan minta masukan teman-teman yang lain. Tapi yang pasti kalau selama ini pengalaman gue selama 16 tahun di dunia futsal, menurut gue harus dibikinin seperti itu. Jadi jenjang-jenjangnya repot, memang pasti repot. Tapi gue yakin banyak orang-orang yang tulus untuk ngebangun futsal. Tinggal gimana kita ngumpulin orang-orang yang satu frekuensi sama kita. Kayak lo lah, ya kan? Lo kan sama temen kerjasama, kalau nggak satu frekuensi nggak enak. Iya benar. Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi ya kayak lo sama pacar lo, ya kan? Mungkin yang satu pengen ke hotel sana gitu kan, ada makan, ada makan, gala dinner gitu kan. Yang satu pengen di hotel Melati, ya kan? Iya, Melati nggak ada gala dinner. Oke bang, terakhir belum terakhir banget sih. Gua pengen. Kalau terakhir Sadaqallahul Azim. Iya, walat doli. Oke. Apa sih? Mungkin tadi udah lu sampein juga jenjang dan impact-nya juga udah mulai ditunjukkan lah, kayak ada FFV U20 ya bang. Yeah. Mulai berasa nih sekarang pemain-pemain junior ada tempat untuk walaupun bersaing sama pemain senior lah, walaupun belum proper gue. Iya, oke. Terus ke depannya bang, bicara liga dulu deh bang. Gue mau bicara liga. Katanya kan rumor-rumor nih sebentar lagi dilanjutkan nih. Iya, 19 September rencananya. Rencananya gitu ya? Rencananya 19 September. Itu kalau menurut lu kemarin tuh sebelum ada keputusan FFV, apa sih yang harusnya diambil langkahnya bang? Ya harusnya cepet aja ngambil langkah. Misalnya kita akan lanjutkan tapi tanggalnya kita belum bisa tentukan, nunggu dari pemerintah. Tapi setidaknya sementara masih PSBB, silakan balikin lagi ke pemain ke rumah masing-masing supaya bisa bersama keluarga. Itu yang pertama. Tapi lu juga harus kasih tahu bahwasanya klub kan nggak mungkin membayar pemain tanpa mereka melakukan kegiatan. Nah, katakanlah win-win solution, misalnya pemotongan gaji 50%. Jadi klub juga bisa napas, pemain juga tetap punya penghasilan. Jadi semua, dan pemain juga harus bisa terima itu. Karena kan mereka nggak ngapa-ngapain. Nggak keluar keringat. Betul, apalagi banyak kan kontraknya kan per musim kan, bukan per tahun. Jadi kalau menurut gua seharusnya emang dibuatin seperti artinya keputusan yang udah ambil aja keputusan, liga stop dulu, pemain balik ke rumah masing-masing, dan tolong kebijakan dari klub untuk menggaji pemain walaupun tidak full, terserah besarnya berapa, tapi kalau bisa minimal 50% harus dibayarkan. Kalau ada tim yang mau bayarin 100% nggak ada masalah, duit mereka kan minimal lah 50%. Betul, minimal 50%, karena kembali lagi pemain juga harus merasa aman tercover dengan kegiatan itu, dan itu harusnya federasi juga bantu. Nah kalau yang sekarang federasi harusnya bisa memfasilitasi rapid test tim-tim yang akan bertanding, buat kecuali Final Four pada punya duit semua lah pasti. Ini aja nih yang grup B nih terakhir. Bicara grup B nih bang, kan ada lah beberapa tim yang maaf untuk gua katakan udah nggak punya peluang finansialnya. Finansial. Secara finansial dan secara peluang udah nggak ada gitu. Ya bahkan bisa degradasi. Bahkan ya udah perebutannya kan cuma ada 2 tim, salah satunya degradasi atau enggak. Terus papan atasnya ada 3 tim yang 2 masih berebutan nih lolos apa enggak. Nah itu kan apa ya yang membuat sulit lah bang ya, membuat sulit. Harus mungkin kalau cuma ya udah pasti lolos ya berarti grup B udah gitu. Nah ini kan yang membuat sulit, berarti harus dipertandingkan nih semuanya. Apakah 3 tim yang di bawah ini tetap harus dipertandingkan? Oke, kalau gue gini, jadi gue mendingan bawa semua main ke satu tempat, terserah dia mau di Jogja, tapi gue pikir nggak usah gor lah, lo main di Tifosi aja, main di Tifosi ya kan, yang penting kompetisi selesai, terutama grup B. Final Four baru kita bicara di GOR. Ya, bicara boleh lah. Ya, karena itu adalah sakral, momen yang sakral. Nah, kalau lu bicara grup B, habisin di Tifosi, main 2 lapangan tuh, atau 1 lapangan deh. Yang 1 lapangan tinggal berapa pertandingan. Nah, mainnya tiap hari tuh, tiap hari misalnya hari pertama cowok, hari berikutnya cewek, hari berikutnya cowok. Jadi ada 4 hari. Ada waktu restnya juga. Tapi mereka rapid test semua dirapihin, semua yang bisa yang negatif hasilnya main. Yang positif langsung karantina segala macam. Yang penting pertandingan selesai. Ada yang lolos ke Final Four siapa antara Posmo sama si BTS. Yang degradasi antara Mutiara, Bang Sumut sama Red Manguni. Udah kan 3 itu doang kan, sisanya kan udah aman.
Jadi gua menganggap sih udah lakuin pertandingan, habisin. Bahkan cewek pun sebetulnya masih menentukan juara 3. Kalau Kebumen Angel dapat 1 poin aja dari 2 pertandingan, udah mereka aman. Ya. Nah itu yang gua menganggap bahwa selesainya nggak usah dibicara gor, udah di situ aja. Ya. Habis itu bicara baru gor. Oke, Final Four di mana? Di Jakarta. Oke, kalau misalnya main Final Four di Jogja, ya udah main di Jogokarian. Untuk yang ininya, atau cari gor yang emang standar supaya bagus aja sih, artinya selesai aja pertandingan yang ininya. Sulit menurut gua kalau misalnya harus gor semua. Berjalan sebagaimana mestinya itu agak sulit. Nggak disiarin juga nggak ada masalah sebetulnya. Yang penting ada hasilnya gitu ya. Betul. Ya, yang penting udah selesai, kewajiban untuk menggelar kompetisi selesai. Sayang. Dan kalau misalnya nggak diselesaikan pun impact-nya ke musim depan ya Bang ya. Iya. Mungkin banyak klub yang udahlah kecewa. Akhirnya nggak mau ini lagi, apalagi bisa dibilang tahun ini adalah tahun pemain asing terbanyak. Betul. Dan terbaik. Gue nganggap tahun ini terbaik karena ada Di Maria, Diego, lalu juga Ali Reza gue nganggap. Terus kalau dari ke Cosmo-nya itu si Inian. Si Fahid juga. Fahid yang kuat ya. Mosem bagus tapi buat gue Fahid itu luar biasa. Lalu kalau di Famosnya mungkin Ali Abidin masih ada lah ya. Walaupun yang satu lagi gue nganggapnya rata-rata aja. Sama kayak Argentinanya SKN. Ya Argentina SKN sih Facundo juga masih pemain muda kan, emosional juga. Gue menganggap nggak sebagus Ali Reza. Ali Reza sih top lah itu. Oke. Salah satu pemain terbaik lah. Di liga ini apa? Betul. Seru sih sebenarnya kemarin sebelum dihajar pandemi tuh ngelihat iklimnya futsal tuh udah berubah nih dengan datang-datangnya pemain asing. Akhirnya pemain-pemain lokal kita juga kepancing nih Bang. Ya kan, kepancing, terus kayak terbukti lah top skor 2 orang top skor saat ini masih pemain lokal. Iya, gitu. Evan sama si Andrew. Bahkan ada Samuel Eko juga. Samuel Eko di bawah Runtu Boy gitu. Runtu Boy enggak. Tahun ini nih Runtu Boy gua paling sedikit kayaknya. Tapi assist-nya banyak. Udah mulai berubah fungsi. Dan lebih dimanfaatkan lagi lah. Iya, karena emang kan orang udah pada hafal cara dia main. Nah, dia juga harus bisa shifting lah ya, berubah bagaimana supaya bisa tetap bermanfaat untuk tim. Tapi so far dia tetap salah satu pemain yang luar biasa di Indonesia. Top levelnya juga Bang ya. Umur masih 22? 22. Karir udah timnas langganan timnas senior. Pasti dipanggil lah kalau dia nengok mah. Iya. Asal jangan pakai headset aja Bang. Kalau pakai headset susah. Apalagi dengerin musik rock. Iya. Susah nengoknya. Aduh, sulit. Oke Bang Donsol, terakhir banget buat nutup. Iya. Gue selalu tanyain 5 pemain versi bintang tamu gue ini. Berarti kali ini 5 pemain versi seorang Doni Zola. Yang gue mungkin karena gue pernah kerja sama mereka ya. Atau pemain dari dulu sampai sekarang boleh di mix boleh. Ya, kalau kiper gue Iksan. Terus kalau flank itu gue si BBS sama Randi Satria. Oke, BBS. Gue pivot gue Sahidan. Anchor gue enggak. Anchor siapa ya? Gue sih ngerasa Rizky Xavier. Iya, karena gue cuma kerja sama dia di The King Halus ya waktu Linus. Tapi he is a smart player. Dewasa belum waktunya lah. Iya. Permainannya dewasa belum waktunya. Iya, ganteng juga. Jadi kalau gue jual ke tante-tante lumayan. Laku juga ya. Minimal bisa dijual. Kan balance tuh. Di belakang ada Iksan. Ya kan pernah kerja sama di My Futsal. Anchornya ada Ais, pernah kerja sama di The King Halus. BBS pernah di Halus. Kakang pernah di Sumbar. Saidan pernah di Famut. Tapi berdua deh Saidan sama Jiung. Sama Alfazri Jikri, ganti-gantian lah. Saidan juga udah gendut kan. Tapi main sepeda. Tapi makin tebok makin mantep Bang. Gue ingat dulu gue bilang gini, lu latih kiri lo, latih kanan lo. Karena kiri lo udah luar biasa, tapi lo nggak berani pakai kanan. Sekarang dia bisa nyetak gol kanan. Maksudnya bukan sekarang, maksudnya beberapa tahun terakhir bisa nyetak gol kanan. Dan gue seneng gitu. Karena menurut gue bagaimana pemain mau meminimalisir kekurangannya dia, itu yang paling utama. Improvisasinya di situ. Betul. Kadang orang kalau udah jago kiri, kanannya dilupain Bang. Kayak gitu. Ya itu kurang lebih 5+1. Ya soalnya gue butuh banyak orang untuk patungan lapangan. Oh iya, benar. Ya. Kadang kalau gue dulu main gitu Bang. Mainnya sisa 2 menit terakhir, tapi patungan. Tapi dulu tuh. Sekarang mah nggak main. Sekarang nggak main. Sekarang ini aja endorse sama Brandon aja. Brandon bikin main bareng dong. Main bareng. Iya, main bareng, main apa kek, ya kan? Ini bola kan banyak. Apa ini?
main bareng dengan subscriber atau pembeli atau followers. Di mix tuh. Kemarin sempat udah gue mention juga sih Bang, yang mau ada. Cuma kita kan masih ngeliat kondisi nih Bang. Pandemi ya. Pandemi. Enggak, bukan main bareng futsal. Monopoli. Monopoli. Kalau enggak Ludo online Bang, Ludo online. Lo kayak ini ojek online kalau lagi ngumpul, mainnya Ludo. Hago. Yang ini kambing domba. Tapi emang menurut gua harus ada aktiviti lain. Mudah-mudahan Brandon Sport juga nggak cuma sebagai toko, tapi juga bisa ya ngembangin banyak hal lah. Gue lihat juga kan kerja sama personal, sama tim futsal juga. Kemana sama Citra ya? Kemarin support aja gitu. Kalau sama tim kemarin kan sama Perindo, iya ada logo Perindo. Ya itulah, bagus lah. Mudah-mudahan bisa terus eksis semuanya. Kan kalau belum eksis, gue eksis juga Bang. Yo, bertahan juga gitu. Salah satu band Malaysia yang gue suka tuh eksis. Waduh. Beda umur. Lu ntar cari ya di ini ya. Di apa di Google ya? Munculin Muncul eksis. Gini. Seumur hidup aku. Itu tahun 90-an. Waduh. Itu gondrong konveksi sebutnya dulu. Apa tuh Bang? Ya konveksi, tukang gahit yang gitu. Waduh. Kalau sekarang orang bilang kuproy. Dulu mas konveksi. Mas ini jamet kalau sekarang. Jamet. Gitu. Oke. Ada pesan-pesan nggak buat pelatih atau calon pemain atau calon pelatih yang mau mengikuti karir lo atau menjadi pemain profesional kayak yang pernah lo latih lah gitu? Buat pemain atau pelatih yang mau berkarir di futsal, jangan ngoyo, pastiin itu emang jalan hidup lo. Nah kalau lo udah milih jalan hidup lo jangan nggak fokus, jangan nggak disiplin. Gue sering ketemu sama orang yang emang pengen hidup dari futsal atau sepak bola, tapi sayangnya nggak bersikap seperti orang yang emang mengejar cita-cita mereka. Jadi gue nganggap bahwa hidup dari passion itu ada sesuatu yang harus dibayar. Pertama adalah disiplin, ya lalu juga fokus, kerja keras, bagaimana juga nambah knowledge segala macam. Oleh karena itu ikutilah coaching klinik. Ya dagang. Ikutin coaching klinik Bang. Ikutlah webinar, coaching klinik, siapapun yang bikin, Bola Lo bikin, Donzol bikin, siapapun yang bikin, ikutin. Kenapa? Karena minimal lu tahu bagaimana seorang pelatih, cara ngomongnya, knowledge yang dia berikan, filosofinya. Karena suatu hari nanti lu akan jadi mereka juga. Akan jadi mereka setelah lu jadi pemain. Betul. Jadi gue menganggap seperti itu. Pemain juga profesional, jangan makan gorengan. Sorry nih tukang gorengan, Persatuan Tukang Gorengan Indonesia, sorry. Lalu juga jangan kebanyakan makan mie instan. Lalu juga jaga kondisi, tidur di bawah jam 11, jangan kebanyakan mabar sampai 12:30. Jangan bersosial media di atas jam 10 malam karena itu nggak menunjukkan bahwa lo emang seorang atlet profesional gitu. Lo nggak apa-apa lo posting dari jam 8 pagi sampai jam 10 muka lo kalau emang ganteng atau cakep ya. Tapi kalau muka lo agak-agak PR ya jangan. Jam inilah jam 2 siang ya, pas sepi, belum pulang kerja gitu, orang belum main IG kan. Canda. Goblok. Bangsat kamu. Itu yang mau bapak pakai baju bulu tangkis Bang. Nah oke, sekian tadi udah ngobrol-ngobrol Bang Donzol, udah dikasih pesan juga. Nah Bang Donzol, thank you sekali lagi udah datang sama-sama ke Brandon Sport. Gue ada oleh-oleh nih Bang. Woi, baju dinas gue. Gokil. Baju dinas gue buat Bang Donzol. Baju ini ya? Iya, baju ini. Kalau kita pakai kembaran nih, couple gitu. Asal parfumnya jangan sama Bang, kayak anak Pandi. Oke, thank you Brandon Sport. Jangan lupa teman-teman buat follow Instagramnya Bang Donzol. Ya, @donzol. Kalau gue lagi posting yang bagus-bagus di like, kalau yang busuk-busuk like jangan, juga. karena gue kadang-kadang sampah postingnya. Ternyata itu si Andre ketawa kan. Karena hidup gue balance antara prestasi sama kontroversi. Ya itu harus di tengah-tengah Bang ya. Kagak, gue harus yin yang. Iya benar di tengah-tengah ya. Yin yang, gue harus ada sisi kebaikan dan nggak boleh jaim-jaim banget. Nah. Ya, terus jangan lupa juga buat follow Instagramnya Brandon Sport di @brandonsport_, subscribe juga channel ini. Terus komen di bawah kalau memang kalian mau ada konten yang Bang Donzol buat di channel Brandon Sport. Video latihan biar bermanfaat. Bikin biar bermanfaat. Kalau ngobrol-ngobrol gini kita ngobrol-ngobrol bareng aja. Di toko sambil beli. Sama kalau mau fun futsal sama Bang Donzol kabarin, nanti kita atur. Sama gue nggak fun kayak kalau futsal. Goblok, mental tuh Bang, anak sekarang nggak punya tuh namanya jadi nggak fun futsal gitu kan, nggak fun futsal. Tapi maksud gua kalaupun misalnya main bareng mendingan kita
kita ada ya training sedikit Yeah. lah gitu. Karena gue kadang-kadang suka malas gue kalau diundang kayak buat semacam icon doang. Gue pernah diundang buat ngasih piala. Gue bilang, gue bukan bupati, gue bilang gue nggak mau. Terus ngasih piala doang jauh-jauh. Nanti kontennya kita bikin waktu aku sama Donzol. Ya. Oke, sekian teman-teman, thank you Bang Sampai Donzol. jumpa di bedah rumah selanjutnya. Bedah rumah.